Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buka bersama dengan saya di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Anda sudah temukan di dalam Alkitab Anda? Oke. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mari kita baca dengan suara yang antusias, jemaat yang haus dan lapar akan firman. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus punya sebuah doa dan harapan, dan menurut saya ini menjadi prinsip kehidupannya dan bagi setiap orang percaya. Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Perjalanan iman kita bukan hanya menjadi orang yang setia sampai akhir hidup kita. Which is itu adalah bagus, itu pun adalah luar biasa. Karena tidak banyak orang yang bisa setia sampai akhir. Sehingga ketika dipakai Tuhan dari usia muda, kemudian kita merasa diberkati, diurapi. Tapi begitu melihat orang-orang yang tua secara usia tetap melayani, kita semua harus berkata orang-orang muda belum teruji sampai usia demikian masih tetap setia melayani. Oke? Nah, jadi melayani sampai akhir, setia sampai akhir, luar biasa. Tapi perjalanan sampai akhir kita bukan hanya setia, tapi Paulus berkata biarkan aku mengenal Dia. Sehingga makin tahun dalam perjalanan kita makin cinta, makin tahun kita makin tambah dekat dengannya, makin tahun kita tambah serupa seperti Kristus. Karena kita bukan hanya setia sampai akhir, tapi kita bertumbuh, berjalan semakin mengenal Dia. Oke? Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Paulus berkata dan kuasa kebangkitannya. Ada kuasa kebangkitan yang dijanjikan bagi orang percaya. Oleh karena hari ini kita merayakan Kristus bangkit dari kuburnya. Kuburnya menjadi kosong. Sehingga itu bukan hanya cerita membuktikan bahwa Allah kita ajaib, Allah kita hidup, Allah kita berkemenangan, tetapi juga semua orang percaya menjadi orang imannya hidup, bertumbuh dan penuh dengan kemenangan. Paulus berkata, aku ingin mengenal, aku yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya. Ketika Yesus bangkit dari maut, iblis dengan sengat kematiannya tidak dapat menahan atau menghentikan Tuhan kita. Sekalipun mungkin pada waktu Yesus disalib setan bersuka cita. Wow, anak Allah akhirnya mati di atas kayu salib. Yes, kita berhasil menyalibkan Dia. Tapi ternyata di balik itu ada rencana Allah yang tidak dipahami. Dan pada hari ketiga ketika Dia bangkit, maka kebangkitan itu membuktikan bahwa semua kematian tidak dapat menahannya. Sehingga kita berkata seperti Paulus bilang, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah, sekali lagi, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sehingga kematian bukan lagi sesuatu yang mengerikan, sekalipun tentu sedih dan berduka secara manusia karena berpisah dengan orang yang kita kasihi. Memori indahnya terlalu banyak. Sehingga dan kita harus akui bahwa mereka sudah tidak ada. Tapi kan kita percaya bukan bahwa kematian tidak bisa menahan kita. Karena Kristus bangkit dan kuasa kebangkitannya itu bekerja di dalam kita. Dan kita berkata sekalipun kematian harus kita hadapi, mati di dalam Tuhan adalah keuntungan. Ketika kita melihat kuasa kebangkitan itu, maka semua tangisan yang keluar atau yang pecah ketika kita menyadari ternyata orang-orang yang kita kasih harus pergi,
Maka tangisan itu, kata Paulus kepada jemaat Tesalonika, bukan tangisan duka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kita tahu mati adalah keuntungan, karena kita tahu oleh karena kebangkitan Kristus semua yang mati di dalamnya juga mati di dalam pengharapan. Paulus berkata, aku menghendaki kuasa kebangkitannya, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Tuhan kita telah mengalahkan yang maut. Senjata pamungkas iblis adalah kematian oleh karena upah dari dosa yang dikerjakan oleh manusia. Tapi kebangkitan itu mengolok-olok setan yang sudah terlanjur senang karena berhasil menyalibkan Yesus. Tapi justru setan dipermalukan, setan dilucutkan. Sehingga Tuhan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Firman Allah berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada kematian yang bisa menghalangi, yang bisa menahan, yang membuat orang terpuruk dan kalah selamanya. Tapi sebab aku yakin, kata Roma, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Roma pasal 8 ayat 37 ayat sebelumnya berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita semuanya menjadi orang-orang yang menang. Tidak ada dosa atau pergumulan yang terlalu besar sehingga kita tidak bisa menang. Karena sekalipun maut mengambil Yesus dalam kematian, tapi maut tidak bisa menahannya. Dan kita semua anak-anaknya yang percaya juga demikian. Kita semua ditentukan lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Come on. 1, 2, 3. Come on. Haleluya. Kita anak-anaknya menerima kuasa kebangkitannya. Nah sekarang lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ke-11 tadi. Kita kembali perhatikan. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Serupa dengan Dia di dalam kematiannya lewat penderitaan yang Dia alami. Bapak ibu saudara sekalian, kenapa tema khotbah saya adalah pikul salibmu? Karena ketika saya merenungkan, Tuhan ingin ingatkan kita, jika bicara tentang kuasa kebangkitan, maka semua kita merasa perlu memilikinya. Kita ingin, kita rindu, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Pastor, kita kepengen hidup berkemenangan. Pastor, kita kepengen mengalami kebangkitan. Pastor, kita percaya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan dan mengalahkan kita. Amin, amin. Kuasa kebangkitannya. Amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Oleh karena itu kita juga berkemenangan. Amin, amin. Dan semua bersuka cita untuk itu. Tapi apa yang menjadi kerinduan Paulus ternyata tidak berhenti pada kuasa kebangkitannya. Dia berkata tetapi juga persekutuan di dalam penderitaannya. Nah bagian yang ini yang tidak banyak orang mau. Karena semua kemenangan kebangkitan semua orang mau. Kita kepengen berkemenangan, kita kepengen diberkati, kita kepengen, wah pokoknya bagian itu tidak usah diragukan. Begitu ditanya siapa yang mau dan amin, semua akan amin. Tapi ternyata perjalanan iman kita dalam mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, tidak akan pernah komplit jika kita tidak hidup di dalam persekutuan dalam penderitaannya. Karena tidak ada kebangkitan jika tidak ada kematian. Setuju? Katakan amin. Tidak ada kebangkitan hari ini jika ceritanya tidak ada kematian. Tidak ada. Ceritanya akan berbeda
Ketika Tuhan berkata, hei kamu tahu nggak? Aku akan masuk ke Yerusalem. Dan di Yerusalem mereka sudah siap-siap untuk menganiaya aku. Mereka sudah siap-siap untuk meletakkan salib di pundakku. Mereka sudah siap-siap untuk menganiaya bahkan membunuh aku. Oleh karena itu, kita jangan pergi ke Yerusalem. Oke? Atau, hei Petrus, kamu pikir aku tidak bisa menyuruh bala tentara sorga untuk menghajar semua orang ini? Aku bisa pergi, aku bisa menghindar, aku bisa lari, aku juga bisa kirim malaikat untuk menghajar semua tentara ini. Kamu pikir aku gak bisa lakukan itu? Lain ceritanya, tidak akan ada cerita kebangkitan jika tidak ada pikul salib dan kematian. Tidak ada minggu hari ini kita rayakan Paskah jika tidak ada penyalipan dan kematian di Jumat Agung. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi komplit dan utuhlah iman dan perjalanan iman kita. Ketika kita belajar untuk mengenal Dia, lalu menikmati kuasa kebangkitannya, tapi jangan menghindar terhadap salib yang harus kita pikul. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Siapa yang ingin mengenal Tuhan lebih lagi? Angkat tangan. 1, 2, 3. Yes. Oke, tetap angkat tangan. Tetap angkat tangan. Oke, lihat kanan kirinya. Oke. Turunkan tangan. Siapa yang ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kemenangan, kehidupan. Siapa yang ingin? Angkat tangan. 1, 2, 3. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Oke, hari ini Kristus bangkit. Dan kita semuanya ingin menerima kuasa kebangkitannya. Yes, kita hidup berkemenangan. Katakan amin. Kasih tahu, kamu berkemenangan kok. Kamu berkemenangan kok. Kamu berkemenangan. Oke, lihat kanan kiri. Kasih tahu, kamu berkemenangan. Kamu berkemenangan. Oke, turunkan tangan. Ada satu bagian. Siapa yang mau juga mengalami penderitaan dan pikul salib seperti Kristus melakukannya. Angkat tanganmu. 1, 2, 3. Tetap angkat tanganmu. Oke. Oh, tapi hampir semua. Oh, banyak loh. Kasih tepuk tangan buat Anda semuanya. 1, 2, 3. Oke. So Paulus berkata bukan hanya kuasa kebangkitannya, tetapi juga persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Karena hanya di dalam kematian kebangkitan terjadi. Dan kematian itu diceritakan melalui perjalanan salib. Oke? Dan apa yang dikatakan Alkitab tentang salib? Saya ingin kita belajar ini semua. Lalu semua kita mengerti dan siap untuk memikul salib kita. Karena kuasa kebangkitannya adalah bagian dari hidup kita. Ya? Nah, lihat yang pertama. Anda tulis. Yang pertama. Semua orang percaya harus pikul salib. Semua orang percaya harus pikul salib. Yang pertama, kita semua dipanggil untuk memikul salib. Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Anda temukan di dalam Alkitab Anda. Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Biarkan telinga Anda mendengar, iman timbul dari pendengaran akan firman. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu ayat 22. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Lalu maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata-kata ini diulang Tuhan. Penjelasan Tuhan tentang kematiannya disampaikan 2-3 kali, sampai 3 kali di dalam Markus dicatat. Oke? Tuhan kasih tahu bahwa ini yang akan terjadi di depan. Aku akan ke Yerusalem, penganiayaan, kematian, lalu kebangkitan. Penganiayaan, kematian, lalu kebangkitan. Lalu Petrus menariknya ke samping. Dia berkata, Tuhan, ini tak akan terjadi padamu. Kalau kita sedang dalam kondisi bergumul demikian, ketika ada orang datang dan berkata, jangan terjadi ini dalam hidupmu. Kita akan berkata, wow, aku suka nih, kamu bela aku ya. Kamu tahu bahwa apa yang aku hadapi ini tidak ringan, tapi idemu itu, wah, betul-betul terima kasih buat perhatian dan dukungannya. Tapi Tuhan memberikan respon yang berbeda. Tuhan berkata, nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Bapak ibu saudara sekalian, ternyata batu sandungan itu ada 2. Batu sandungan kepada manusia, jangan kamu menjadi batu sandungan bagi saudaramu. Batu sandungan itu bukan karena Anda sungguh-sungguh ikut Tuhan, lalu orang berkata, kamu jangan terlalu begitu sama Tuhan, kamu jangan terlalu radikal, kamu jangan terlalu serius sama Tuhan. Karena kalau kamu terlalu serius, bisa jadi kamu jadi batu sandungan buat orang lain. Siapa yang bilang? Batu sandungan buat orang lain bukan karena Anda serius. Batu sandungan buat orang lain kalau kita munafik. Oke? Apa yang kita tunjukkan tidak seperti apa yang kita katakan. Sehingga orang tersandung, itu batu sandungan. Tapi kalau kita serius sama Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, bukan jadi batu sandungan. Kita malah jadi sebuah terang di tengah kegelapan, menjadi sebuah standar bagaimana mengikut Yesus sesungguhnya. Jadi jangan pernah dengar orang berkata, kamu jangan radikal ya, kamu jangan terlalu serius gitu. Nanti kalau kamu terlalu sungguh-sungguh, kamu jadi batu sandungan untuk mamamu, jadi batu sandungan untuk saudaramu, untuk keluargamu, teman-temanmu. No. Dengan keseriusan kita ikut Tuhan, bukan menjadi batu sandungan. Dengan kemunafikan jadi batu sandungan. Oke? Kita tidak sungguh-sungguh, malah itu jadi batu sandungan. Setuju ya? Nah, tapi Tuhan bilang sama Petrus, kamu jangan jadi kamu batu sandungan bagiku. Kenapa? Ternyata bagi Tuhan ketika kita memikirkan terlalu banyak tentang apa yang manusia pikirkan dan bukan Tuhan pikirkan, kita bilang kamu jadi sandungan di dalam rencana Tuhan. Nah, fokus saya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Jadi yang namanya penderitaan, jadi yang namanya aniaya, jadi yang namanya memikul salib, tidak enak untuk daging. Sangkal diri, tantangan, tekanan, hinaan. Maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari kalau kita ini betul-betul menjadi murid Yesus. Bukan Tuhan ingin kita menderita, tapi Tuhan tahu tidak akan ada kebangkitan jika tidak ada kematian. Tuhan beritahu kepada kita, jika engkau ingin melihat kemuliaan kuasa dari kebangkitan itu, maka engkau harus melewati penderitaan, penganiayaan, Anda harus pikul salib. Dan ternyata Tuhan bilang itu bukan untuk orang tertentu. Anda berkata, itu untuk para rasul. Betul, karena semua rasul memikul salibnya sendiri-sendiri. Jadi waktu Yesus pikul salib untuk menebus dosa, tapi menurut saya juga memberikan sebuah teladan. Gimana Tuhan berkata, hai murid-muridku, kamu harus memikul salib. Kamu tuannya gimana? Ya kecuali saya nggak perlu. No. Tuhan berkata, aku harus masuk ke sana. Petrus bilang, sekali-kali jangan terjadi itu padamu. Kamu gak tahu ya, bahwa aku harus melewati itu. Dan aku beritahu kamu, semua kalian akan melewati itu. Dan sebelum kalian melewatinya, aku terlebih dulu melewatinya. Setelah itu kalian semuanya. Karena barang siapa mengaku dia murid Kristus, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Jadi kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa menolak. Ada sesuatu yang harus kita pikul. Ada sesuatu yang harus kita hadapi dan kita terima. Ada sesuatu yang harus kita bawa.
oleh karena perjalanan iman kita, oleh karena kebenaran, oleh karena panggilan, oleh karena kepercayaan yang Tuhan berikan, pasti, itu pasti. Jadi Anda yang berkata, saya tidak mau pikul salib, bukan tidak ada salib. Karena salib pasti akan datang di dalam hidupmu selama engkau berkata, aku murid Yesus. Oke? Itu kenyataan yang pertama, kebenaran yang pertama. Kalau Anda murid Yesus, Anda yang sejati, Anda harus pikul salib. Kebenaran yang kedua, mari kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Oke, Anda sudah temukan di dalam Alkitab Anda. Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 38. Lalu katanya kepada Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa, lalu katanya kepada Petrus, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, dia bilang apa? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa, katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan di tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yang kedua, apa yang pastor ingin sampaikan tentang salib? Bapak ibu saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus bergumul dalam perjalanannya memikul salib, bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Karena Tuhan kita 100% adalah tubuh daging. Bedanya dia tidak diperanakkan oleh biologis, oke? Lalu dia tidak berbuat dosa, tetapi dia bisa lapar, dia dari bayi bertumbuh remaja, kemudian menjadi dewasa, lalu menyatakan kemuliaannya, panggilannya umur 30 tahun. Oke? Nah, lalu di dalam perjalanan itu dia bisa haus, dia bisa lapar, dia bisa berdarah, dicambuk, dipukul, dianiaya, babak belur. Itu semua dia alami. Lalu ketika dia bergumul di dalam ayat yang kedua, pasal 26 ayat yang ke-37, ternyata dia membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus sertanya. Alasannya apa? Ayat 37. Dan ia membawa kepada murid dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih, gentar. Jadi Tuhan tidak berkata, oh karena aku Tuhan, pikul salib adalah sesuatu yang gampang. Sehingga oke, kita jalani dan selesaikan. Karena aku kan akan bangkit. Ternyata di dalam kemanusiaannya Yesus, pergumulan salib itu tidak ringan. Sehingga dia harus menepi, berdoa, mencari Tuhan. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau aku harus meminumnya, jadilah kehendakmu. Itu tuh, wah. Ketika di Singapura,
beberapa kali ketemu dengan orang melayani. Dan waktu dilayani orang itu sudah tahu dokter memvonis hidupnya tinggal 3 bulan. 6 bulan. Anda pikir gampang? Sebagai pastor pun harus cari celah bagaimana menguatkan. Bagaimana meletakkan dan mengokohkan iman mereka. Karena begitu dengar, hidupmu tinggal 3 bulan. Anda pikir gampang? Yesus bergumul. Ketika dia tahu sebentar salib akan dipikul. Oleh karena itu dia bawa 3 muridnya dari 12, 1 pengkhianat. 3 itu datang berserta dengan dia. Aku ini mau bergumul. Kalian ikut ya. Lalu 3 orang ini ikut. Pada waktu bergumul itu Yesus menyingkir lebih ke depan, lebih jauh dari mereka. Disitulah Tuhan berdoa. Lalu 3 orang ini, Anda tahu si Petrus. Tidak ada satu, kalau itu tidak boleh terjadi padamu. Aku memberikan nyawaku. Yohanes adalah yang paling dekat diceritakan di dalam Injil. Yohanes menceritakan kedekatannya dengan Tuhan. Ini seolah-olah dari semua muridnya, ini nih top. Yakobus, putra Halilintar. 3 orang ini menurut saya bukan hanya dekat sama Tuhan, tapi mereka ini hebat. Hanya ketiga ini dan ke-12, 9 yang lain jadi 12 murid, tidak ada satupun yang bisa mengangkat salib Yesus. Kenapa? Karena salib itu harus dipikul sendiri. Anda bisa didampingi orang untuk bergumul. Orang-orang akan ada di sekitar Anda dan berkata, ayo kamu bisa. Aku tahu ini gak gampang buatmu. Kami ada di sini, ciayo. Kamu pasti bisa. Yes. Mereka ada di sekitarmu untuk menghiburmu. Mereka ada di sekitarmu untuk menguatkanmu. Mereka ada di sekitarmu untuk menunjukkan sebuah perhatian dan dukungan. Tapi mereka tidak bisa pikul salibmu. Karena mereka punya salib sendiri. Nangkep? Kalau Anda tidak melihat ini, makanya ada banyak orang pikul salib, nuntutnya sama orang lain. Kamu bisa tolong lebih gak? Kamu bisa bantu lebih gak? Masa aku dalam masalah begini, kamu begitu? Harusnya kamu itu begini, harusnya kamu itu begini, harusnya kamu ini, harusnya. Hey. Saya khotbah di sesi kedua nanti. Perjalanan Kristus memikul salib adalah sebuah ujian dari hubungan. Karena kenyataannya adalah, friends, salib itu harus dipikul sendiri. Yesus membawa murid-muridnya untuk mendampinginya ketika dia bergumul. Tapi Tuhan tidak memberikan beban salibnya kepada murid-muridnya. Ini salib harus aku pikul. Kalian semuanya punya salib masing-masing. Makanya 12 orang itu akhirnya 11 satu gantung diri. 11 itu akhirnya pikul salibnya masing-masing. Tapi dia telah melihat bagaimana Yesus memikul salibnya. Bagaimana Yesus menghandle pergumulan sebegitu berat. Sehingga murid-murid berdiri dan berkata, oke, kalau begitu aku tahu bagaimana harus memikul salibku. Karena kamu bisa mendampingi aku dalam pergumulan, tapi kamu tidak bisa memikul salibku. Karena salibku hanya untuk aku. Jadi teman-teman, kalau Anda sedang memikul salibmu menyangkal diri, maka orang-orang yang ada di sekitarmu, pemimpinmu atau di sebelahmu, sahabatmu, mereka hanya bisa mendampingimu untuk memberikanmu kekuatan. Tapi jangan berikan salibmu pada mereka. Karena semua kita
akan memikul salib kita masing-masing. Anda dapat poinnya ya? Oke, semua kita. Bahkan loh saudara-saudara, suami istri. Anda sudah menjadi satu, Anda sudah bersama. Bukankah aku dipanggil Tuhan untuk menjadi penolong bagi suamiku? Yes. Tapi tetap secara individu. Ada salib yang suami kita harus pikul. Ada salib yang harus istri kita pikul. Ada salib yang harus anak-anak kita pikul. Karena salib itu dipikul sendiri. Yang ketiga. Anda tulis. Salib adalah pengenalan identitasmu. Salib adalah pengenalan identitasmu. Begitu orang pakai kalung salib, semua langsung tahu, oh dia Kristen. Begitu lihat lambang salib, oh ini pengikut Yesus. Karena salib adalah sebuah lambang identitas, peneguhan siapa kamu sebenarnya. Yesus tidak akan menjadi seorang penyelamat dan tidak akan menyelesaikan panggilannya sebagai anak Allah jika dia tidak memikul salibnya. Karena ketika dia mengangkat salibnya, dia sedang menggenapi panggilannya. Dia sedang menyatakan pada dunia siapa dia sesungguhnya. Menurut Yesaya pasal yang ke-9, seorang putra telah diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebut Raja Damai, Bapa yang kekal. Yesaya pasal 9. Tapi Yesaya pasal 53 berkata, dia seperti seorang taru yang tumbuh, tetapi aromanya, wajahnya kita tidak ingin lihat dia. Karena dia harus menanggung dosa umatnya. Lalu seperti domba dibawa ke pembantaian, dia tidak membela dirinya dan seterusnya. Ketika Yesus memikul salibnya, langsung sebuah ini dia yang dikatakan. Ini dia juru selamat. Ini dia anak Allah, ini dia anak Daud yang memang ditentukan dan dipanggil untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memikul salib bukan lihat dari sisi penderitaannya, bebannya. Tapi bisa nggak kita lihat bahwa salib ini akan meneguhkan kita, akan membentuk identitas kita makin kokoh bahwa aku murid Kristus. Karena aku bukan hanya mengenal dia. Karena aku bukan hanya ingin kuasa kebangkitannya. Tapi aku juga berjalan dalam penderitaannya. Sehingga aku adalah murid Kristus. Satu kali Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Sampai dengan ayat yang ke-28. Paulus berkata demikian. Apakah mereka itu pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Jadi Paulus ini tidak sedang membanggakan perjalanannya melayani Yesus. Tapi makanya dia bilang, aku berkata seperti orang gila. Oke lah gini, anggaplah aku ini orang gila. Aku ceritakan ya. Sehingga aku ini intinya tuh bukan untuk menyombongkan dirinya. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara. Aduh, di mana-mana dia bahaya. 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Wow. Tapi Anda lihat tulisannya Paulus, dia berkata begini. Dia tulis surat kepada jemaat, lalu selalu ada kata begini. Dari Paulus,
Rasul Yesus Kristus. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Ternyata semua yang tadi dia ceritakan itu hanyalah sebuah proses pembentukan untuk dia semakin mengenal siapa dirinya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau anak Anda pergi ujian di sekolah, Anda pernah berpikir enggak? Ini soal gampang, tapi anak kita ngerjainnya, beratnya minta ampun. Pernah? Lalu bisa enggak Anda berkata begini, ya sudah, kamu di rumah, papa pergi ke sekolah biar papa yang kerjakan ujianmu. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Anda tahu itu ringan bagi Anda. Tapi Anda tetap berkata, kamu harus hadapi itu nak. Kenapa? Karena kalau kamu hadapin itu, kamu satu hari nanti akan jadi sesuatu. Papa ini punya gambaran tentangmu, satu hari nanti kamu akan begini. Oleh karena kamu akan begini, maka papa akan berikan ini, tambahkan les kalau perlu, buat ini, buat itu. Anak gitu, aduh kok banyak sekali yang harus dipelajari. Dia nggak mau. Tapi papanya akan berkata, kamu harus pikul ini nak. Kenapa? Satu hari nanti kamu akan mengerti, kamu akan jadi apa dengan salib yang kamu harus pikul ini. Waktu kamu mikulnya, rasanya kayak berat. Memang Allah berkata kepada anak-anak yang bukan gampangan, aku akan menyesahnya. Aku akan mendidiknya. Aku akan mendisiplinnya. Dan pada waktu disesah, itu tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi duka cita ini baik. Karena dengan demikian kamu akan mengerti siapa dirimu sesungguhnya. Oh, I know. Ketika salib menghampiri hidup saya, tidak menyenangkan. Sama seperti Yesus bergumul, sedih hatinya. Petrus, Yakobus, Yohanes, ayo ikut. Karena ini sebuah pergumulan yang gak mau. Tapi waktu bergumul gitu, orang-orang ini bukan memikul salibku. Aku harus pikul salibku. Dan waktu aku memikul salibku, ini hanyalah CV yang akan mengantar aku ke satu titik di mana aku akan melihat inilah diriku di dalam Tuhan. Karena melalui salib yang kamu pikul itu akan menunjukkan siapa kamu sesungguhnya. Aku adalah murid Kristus. Dan ternyata makin kokoh, makin kuat. Sehingga kamu bukan anak-anak gampangan. Paulus tulis semua jeri lelahnya. Di surat-suratnya dia berkata, aku Rasul Yesus Kristus. Karena aku ini dipanggil jadi begini, maka semua salib itu harus aku pikul. Karena semuanya itu akan meneguhkan identitasku. Siapa aku di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan tidak akan menyingkirkan salib dari hidup kita. Yang paling indah adalah Tuhan berikan Petrus, Yakobus, Yohanes untuk mendampingi kita. Tapi yang pikul salib tetap bukan mereka. Tetap kita. Bagian yang terakhir. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Poin yang keempat. Pikullah salibmu. Karena saya percaya di dalam pikul salib ada kekuatan yang cukup. Karena pencobaan yang kamu alami. Dan segala sesuatu itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Yang setuju katakan amin. Tapi juga di balik salib ada kemuliaan. Karena Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Saya minta tim Praise and Worship bisa naik dan mempersiapkan diri. Kita akan selesai. Ayat yang ke-8 dari Filipi pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya apa? Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya apa? Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya apa? Allah sangat meninggikan dia dan
mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di balik salib yang kita pikul selalu ada kekuatan yang cukup dan selalu ada kemuliaan yang menyertainya. Salib selalu diikuti dengan kebangkitan. Kematian selalu diikuti dengan kebangkitan. Keterpurukan direndahkan selalu diikuti dengan peninggian. Selalu diikuti dengan kemuliaan, selalu diikuti. Dan di dalam case-nya Tuhan Yesus, Allah melihat itu dan Allah mengangkat dia tinggi, memberikan dia nama di atas segala nama. Sehingga semua nama harus yang ada di bumi akan bertekuk lutut. Karena Tuhan begitu ditinggikan, Yesus diangkat. Di balik salib selalu ada kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.